terlebih darah-darah yang dikatakan sebagai darah kotor atau darah menstruasi para wanita. Darah itu pun dipercayai sebagai salah satu kesukaan dari para jin dan juga lelembut. This is Yuri and welcome back to Yuri's Lore. Di kesempatan kali ini, Yuri ingin membahas tentang hal yang berhubungan tentang jin dan juga lelembut. Tentunya kalian tahu kan jin atau lelembut? Ya, mereka adalah makhluk halus yang berada di sekitar kita. Bisa dikatakan bahwa mereka hidup berdampingan bersama kita. Nah, tahukah kalian bahwa jin dan lelembut ini sama seperti manusia, bahwa mereka membutuhkan makanan? Walau begitu, tentu saja makanan yang dikonsumsi oleh para jin dan juga lelembut berbeda dengan kita manusia. Jadi, apakah kalian ingin tahu makanan apa yang dikonsumsi oleh mereka? Keep your eyes open and listen. Jin dan lelembut adalah makhluk halus yang kita percayai akan eksistensinya. Mereka hidup berdampingan dengan kita dan bisa dikatakan ada di manapun. Nah, layaknya manusia, jin dan lelembut ini membutuhkan makanan, tapi katakanlah bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk energi mereka. Sekarang kita akan membahas makanan-makanan apa yang biasanya disukai oleh para jin dan juga lelembut. Yang pertama adalah darah. Tentu saja setidaknya kita tahu, para jin dan juga lelembut menyukai darah. Dan entah apakah itu darah manusia ataupun darah binatang. Yang pasti, bau anyirnya dan kesan kotornya disukai oleh mereka. Terlebih darah-darah yang dikatakan sebagai darah kotor atau darah menstruasi para wanita. Darah itu pun dipercayai sebagai salah satu kesukaan dari para jin dan juga lelembut. Nah, maka dari itu buat para perempuan, kalian harus ingat untuk selalu mencuci pembalut kalian, membersihkan darah-darahnya sebelum membuangnya. Karena jika tidak, konon katanya para lelembut atau jin ini akan mengambilnya dari tempat sampah dan menjilati darah kalian. Wah, itu kalau dibayangin kayak ngeri banget. Soalnya, dikatakan juga kalau misalnya mereka berhasil menjilati darah kotor kita dari pembalut, bisa dikatakan bahwa kita akan jatuh sakit. Tapi entahlah, yang pasti demi kebersihan, kita lebih baik untuk mencucinya sebelum membuangnya ke tempat sampah. Yang kedua adalah tulang. Dikatakan bahwa para jin dan juga lelembut menyukai tulang-tulang bekas dari makanan yang biasa dikonsumsi manusia. Misalnya tulang bekas ayam, bekas sapi, atau juga bekas ikan-ikan. Nah, biasanya tulang-tulang ini kita letakkan di tempat sampah yang berada di dapur kan. Mereka menyukai bekas-bekas dari tulang tersebut dan juga baunya yang dapat membusuk. Jadi, kalau misalnya kalian telah mengonsumsi makanan yang ada tulangnya, lebih baik segera membuangnya ke tempat sampah dan kalau bisa mengeluarkannya dari rumah. Yang ketiga adalah bangkai. Ini udah pasti ya, manusia nggak akan pernah suka dengan bangkai. Tapi, para jin dan juga lelembut menyukai bangkai. Bangkai sendiri adalah daging yang sudah membusuk. Jadi sebaiknya, jikalau kita memiliki daging yang sekiranya sudah membusuk, kita harus cepat membuangnya. Atau misalnya, bangkai-bangkai yang mungkin ada di sekitar jalanan seperti bangkai tikus atau mungkin binatang-binatang yang sempat tertabrak. Tentu saja, makanan yang disukai para lelembut dan jin sangat berbeda dengan makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Tidak ada manusia yang makan bangkai, kan? Sebenarnya ada sih, tapi kita tidak akan bahas di sini. Next. Yang keempat adalah kotoran. Kotoran juga merupakan salah satu yang paling disukai oleh jin dan juga lelembut untuk dikonsumsi mereka. Nah, ini bukan hanya berlaku bagi kotoran binatang, tetapi juga kotoran manusia. Itu sebabnya kalian harus menjaga kamar mandi kalian sebersih mungkin agar para jin dan lelembut tidak bersemayam di sana untuk menunggu makanan mereka. Tapi sebenarnya pada dasarnya, jin dan lelembut memang menyukai kamar mandi.
Karena kamar mandi identik dengan kotor dan mereka menyukai hal-hal yang kotor atau tempat-tempat yang kotor. Dan yang terakhir adalah janin bayi. Pernah nggak kalian dengar kalau misalnya ibu hamil itu tuh harus dekat dengan gunting atau jimat-jimat lainnya, misalnya bawang putih dan sebagainya? Itu karena katanya jin dan lelembut menyukai janin bayi, dan ibu-ibu hamil memiliki aroma tersendiri yang sangat memikat mereka untuk datang dan menunggu untuk dapat mencuri janin bayi tersebut atau menunggunya sampai hampir melahirkan. Janin bayi menjadi salah satu makanan favorit mereka karena katanya mereka mendapatkan energi dari janin bayi tersebut. Percaya atau tidak, yang pasti ibu hamil harus terus dijaga kemanapun dan juga dimanapun. Dan para ibu hamil sangat dianjurkan untuk selalu membaca doa dan juga melafalkan ayat-ayat suci agar terlindung dari para jin dan juga lelembut yang mungkin tengah mengintainya. Jadi itu adalah sekiranya makanan-makanan yang disukai para jin atau lelembut. Mungkin hal-hal yang tadi kusebutkan ini berbeda dengan sesajen-sesajen yang sering kita lihat atau kita dengar. Karena sesajen adalah suatu persembahan, sementara makanan-makanan ini mereka cari sendiri. Nah, karena itu, diharapkan kita lebih menjaga kebersihan dan tidak membiarkan ada kotoran-kotoran di dalam rumah kita ataupun dalam diri kita. Dan juga senantiasa untuk sering berdoa dan juga melafalkan ayat-ayat suci agar kita dijauhi dari hal-hal buruk. Karena bagaimanapun juga, jin dan para lelembut hidup di antara kita. Jadi mau kemanapun menghindar, mereka akan selalu ada. Satu-satunya cara untuk melindungi diri adalah berasal dari diri sendiri. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ingin menambahkan tentang makanan-makanan yang disukai para jin dan lelembut. Kalian bisa menuliskan hal yang kalian ketahui di kolom komentar agar kita menambah informasi dan juga berdiskusi bersama. Jangan lupa like juga share video ini, dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel Yuri's Lore agar kalian tidak kehilangan info jikalau aku update. Nah, terakhir sebelum pamit, Yuri ingin berterima kasih dan juga meminta maaf atas kekurangan-kekurangan dari video yang Yuri bawakan. Juga terima kasih sebesar-besarnya untuk kritik dan saran yang membantu Yuri untuk membangun dan menjadikan channel ini menjadi lebih baik dan lebih berkembang lagi. Terima kasih untuk kalian yang udah subscribe Yuri's Lore dari awal dan ya dari sekarang-sekarang. Semoga kita dapat bersama sampai waktu-waktu ke depan lainnya. So, segitu aja untuk hari ini. Aku Yuri dan see you next time at Yuri's Lore.